Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi. Bagaimana kabarnya hari Kamis tengah minggu ini? Baru tengah minggu kan ya? Baru dalam satu minggu ini menjalani ini hari keempat. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama masuk dalam ibadah. Spesial peringati hari kenaikan Tuhan itu hanya satu kali dalam satu tahun. Jadi ini satu hari yang spesial yang pemerintah pun memberikan kesempatan kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk datang beribadah, memuji nama Tuhan. Dan dalam ibadah hari kenaikan Tuhan ini kita diingatkan bahwa satu kali kelak Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dia akan membawa kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, memegang teguh iman sampai dengan akhir untuk bersama-sama masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Haleluya, kita siapkan hati kita. Ya, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita siapkan seluruh hidup kita untuk kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Layak disembah, dipuji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang agung. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya, layak dipuji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, haleluya, Hosana, layak dipuji, disembah. Amin, haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Kau layak dipuji, disembah. Haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Dia Tuhan yang layak kita sembah, Dia Tuhan yang layak kita agungkan. Mari sama-sama kita katakan Hosana, Hosana, dimuliakanlah Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, Hosana. Hosana.
segala raja, namamu besar, Namamu besar, termulia Tuhan. namamu besar, Namamu besar, termulia. namamu besar, termulia. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dicurahkan dengan limpah atas ibadah pagi hari ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, dikuatkan, diteguhkan, dipelihara sampai Tuhan datang pada yang kedua kalinya. Terima kasih, kami mohon berkat bagi ibadah ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan, Dia datang di atas awan, inilah zaman Elia. Menyatakanlah firman Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hambamu Musa, hambamu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meski zaman ujian, cobaan, padang gelap dan kelaparan, di antara kita tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya, inilah zaman Yehezkiel. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hambamu Daud, baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman ujian, besar ladang penguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggurmu Tuhan. Haleluya. Nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan,
Pujian ini mengatakan ladang menguning di dunia. Nggak tahu Tuhan itu kapan datangnya. Tetapi firman Tuhan katakan ladang-ladang siap dituai. Sudah menguning dan siap dituai. Tetapi siapakah yang menjadi pekerja di kebun anggurnya Tuhan? Dan pagi hari ini mari kita mau sama-sama menjadi pekerjanya Tuhan di kebun anggurnya Tuhan. Amen. Menuai banyak jiwa untuk kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian. Kapan Yesus kembali? Nggak ada yang tahu ya. Firman Tuhan juga bilang dia datang diperumpamakan seperti pencuri yang kita nggak tahu pencuri itu kapan akan datang. Tetapi kita sebagai orang percaya mau terus siap sedia. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan mau angkat kita sudah siap. Haleluya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ke dalam dunia ini sungguh tak lama lagi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ke dalam dunia ini. Ke dalam dunia ini sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus terus. Kapan Yesus kembali? Haleluya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ke dalam dunia ini sungguh tak lama. Betapa senang hatiku. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus. Maranatha, Tuhan datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan Maranatha. Haleluya. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu. Sekali lagi katakan Maranatha. Haleluya. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana. Amin. Bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemu. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemu. Anak Allah yang pimpin kita. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemu di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemu di udara. Amin. Pujian ini katakan kapan Yesus kembali. Kemarin pada saat latihan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bilang nanti pada bagian betapa senang hatiku bila sudah bertemu, itu kayaknya pada diem. Karena kalau dibilang mau nggak ketemu Tuhan sekarang, jawabannya pada apa?
belum siap, nggak mau ya. Ya tetapi ketemu dengan Tuhan itu kan bukan berarti harus lewat ya gitu ya. Ya, artinya kita merasakan kehadiran Tuhan dan kita nggak pernah tahu umur kita itu sampai kapan. Tetapi inilah pengharapan kita. Ketika kita kemudian nanti kita tahu Tuhan datang, ya kita akan bertemu dengan orang-orang kekasih jiwa kita yang sudah lebih dulu pergi, ya pulang. Karena ini bukan negara kita adalah kerajaan sorga yang mulia. Dan puji nama Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kita mendengar sangkakala, kita harus katakan, kalau bunyi sangkakala Tuhan, aku ada. Kalau bunyi sangkakala Tuhan, aku ada. Kalau bunyi sangkakala Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mengangkat aku masuk dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan persembahan yang akan diberikan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Pada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami diingatkan kembali akan satu pengharapan bahwa satu kali kelak Tuhan akan datang ke dalam dunia ini menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kami tetap hidup saleh sampai pada Tuhan datang ke dalam dunia ini. Kalau Tuhan izinkan hidup kami bertemu dengan Tuhan sampai Engkau datang, biarlah kami tetap terus mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kalaupun kami tidak bertemu dengan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan panggil kami entah kapan Tuhan, tapi biarlah kami boleh hidup terus dan kami bersiap sedia kapanpun Tuhan menjemput kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga, sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh diberikan dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan untuk perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menjalankan kantong kolekta ini Tuhan, pakai kehidupan mereka senantiasa untuk lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala,
bunyi sangkakala, kalau haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara yang diberikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu. Kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal dalam hidup kita untuk tetap terus melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, saleh sampai dengan Tuhan datang dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah, hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambutlah dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja, ya Yesus. Maranatha datang. Haleluya, Tuhan datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambutlah dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja, ya Yesus. Maranatha datanglah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin menaikkan pujian Maranatha, Tuhan datanglah, itu adalah satu hal yang mudah. Tetapi apakah mudah kita mempersiapkan hidup sampai dengan Tuhan datang menjemput kita? Bukan satu hal yang mudah. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus-Nya Tuhan, untuk kita tetap berpegang teguh pada iman kita. Banyak hal dalam hidup ini yang menggoda kita. Banyak hal dalam hidup kita ini yang menawarkan segala sesuatu hal yang membuat kita menyimpang dari kebenaran Tuhan. Tetapi kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang memperlengkapi saya dan saudara dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan yang akan memperlengkapi kita dengan kekuatan, sehingga sampai pada waktunya habis. Sampai pada waktunya habis, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Bawalah aku masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Selama Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kita, mari terus berbuat yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, membawa jiwa kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Persiapkan hati kita untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan pagi hari ini. Sampai kepada Maranatha, Tuhan datang di atas awan bersama-sama dengan orang yang kudus, memerintah di dalam kerajaan surga yang mulia. Haleluya, Tuhan datanglah. Haleluya. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambutlah dia, Raja. Haleluya. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, haleluya, Tuhan datanglah. Haleluya, Tuhan, haleluya, 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 Tuhan. Bersama para tebusan sambutlah dia,
Benar Tuhan, kami menunggu kedatangan Engkau untuk datang kembali yang kedua kalinya Bapa. Sehingga Tuhan kami menantikan kehadiran-Mu itu dalam kehidupan kami Yesus. Tuhan, kami persiapkan hati, kami persiapkan diri kami untuk menyambut Engkau datang kembali Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas segala kehendak-Mu, atas segala pekerjaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, atas segala kebaikan kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kalau kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Bapa. Sehingga Tuhan Engkau mau bicara melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk duduk dengan tenang memperhatikan setiap apa benih firman-Mu yang Engkau sampaikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tidak seperti biasa kita berkumpul seperti ini hari Minggu pagi, tetapi setiap tahun kita mengadakan satu ibadah di jam yang sama tetapi harinya berbeda, yaitu hari Kamis pada jam 7 pagi. Senang sekali saudara bisa memberi waktu untuk Tuhan, beribadah bersama dalam ibadah kenaikan Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita membaca bersama dalam Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Baik, sama-sama kita berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat 50 dan jemaat membaca ayat 51 dan seterusnya bergantian. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sama-sama. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Isra Mi'raj dalam bahasa Arabnya, ya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa lainnya yang berkaitan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Jadi semua berhubungan. Ada benang merahnya. Ya, mulai dari peristiwa sebelumnya, sebelum kenaikan sampai peristiwa sesudahnya. Dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus, jelas. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga nggak bisa dipisahkan dari kelahiran Tuhan Yesus. Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Untuk apa dia lahir ke dalam dunia? Saudaraku, lalu berlanjut masa hidupnya, pekerjaan pelayanannya di bumi, lalu dia ditangkap, disengsarakan, disalib, dia mati, dan dia bangkit. Ini satu proses yang panjang, saudaraku. Jadi kalau kita bicara kenaikan Tuhan Yesus, kita harus ingat peristiwa-peristiwa itu dari dia lahir sampai pelayanannya di bumi, menolong orang-orang, menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan
orang mati. Lalu dia disalibkan, mati, bangkit. Itu ada benang merahnya sampai dia naik ke sorga. Saudaraku, setelah kebangkitan, dijumpai satu persatu murid-murid. Dan setiap perjumpaan punya makna. Ya. Setiap perjumpaan punya arti bagi murid-murid. Dalam 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus ada di bumi. Alkitab mencatat dia menjumpai lebih dari 500 orang. Ya. Dalam 40 hari. Artinya yang dijumpai murid-murid yang 11 itu, saudaraku, bukan hantu. Karena ada orang-orang lain yang bukan 11 murid itu, ketemu Tuhan Yesus juga. Saudaraku, kalau di satu tempat ada hantu, ada 10 orang di sana. Kira-kira 10 orang itu bisa melihat hantu itu enggak sih? 10-10-nya menurut saudara yang sudah pernah melihat hantu? Ya, biasanya kalau dari 10 atau 20 orang yang bisa lihat ada hantu berapa orang? Ya, paling 1 orang ya. Ya 2 orang lah, jangan 1 amat lah. Ya paling 1 orang. Ya, paling juga 2 orang. Yang 2 orang ikut-ikutan yang 1 orang tadi, kan begitu ya. Jadi benar yang kedua yang dilihat atau enggak kan enggak tahu. Saudaraku, kalau hantu seperti itu. Tetapi Yesus yang bangkit itu tidak demikian. Setiap dia jumpai satu kelompok orang itu semua bisa melihat. Semua bisa mengenali. Semua bisa yakin bahwa yang dia jumpai Yesus yang dulu pernah mati, tapi sekarang dia hidup lagi. Dari suaranya, dari bentuk tubuhnya, dari kuasanya, sama. Karena Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Semasa dia hidup, bahkan dia mati disalib pun, sampai dia bangkit lagi, kuasanya enggak pernah berubah. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Lalu saudara-saudaraku, Yesus naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dia memberi tahu murid-murid. Dan dia memberi janji. Dia janji akan memberikan Roh Kudus. Dia janji akan menyertai. Dia janji akan menemani murid-murid dalam perjuangannya memberitakan Injil di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, tentang janji Roh Kudus dan penyertaannya, tentang janji pertolongannya, bukan hanya digenapi pada murid-murid saat itu juga, saat Tuhan Yesus baru naik ke sorga, lalu Tuhan Yesus genapi kepada murid-murid. Bukan hanya di situ, tetapi saudaraku, kepada semua orang percaya, kepada semua umatnya, termasuk janji itu untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya. Amin. Tuhan Yesus berjanji dia akan menyertai. Amin. Amin. Dia berjanji sampai kesudahan alam terus menyertai saya dan saudara. Dan sampai kesudahan alam artinya sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Saudaraku, kedatangan Yesus yang kedua kali ini bukan hanya dipercayai oleh umat Kristen, tetapi ada kepercayaan lain yang menantikan juga dan menyebutnya itu sebagai hari kiamat. Jadi saudaraku, kepercayaan kita bukan satu kepercayaan yang eksklusif kita saja, tetapi semua orang menantikan hari itu. Saudaraku, dan banyak kepercayaan lain juga yang menantikan hari itu,
Yahudi misalnya, masih menantikan sampai hari ini kedatangan Yesus. Walaupun mereka tidak ngerti bahwa Yesus sudah datang dan mereka salibkan. Dan sampai hari ini mereka tetap menantikan kedatangan Tuhan. Nah, dari semua janji kepada orang percaya, dari semua janji kepada saudara dan saya, hanya satu yang belum digenapi oleh Tuhan. Janji Roh Kudus sudah digenapi? Sudah? Janji pemeliharaan? Yakin? Siapa yang merasakan janji pemeliharaan Tuhan sudah digenapi dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam perjalanan hidup? Sudah digenapi? Ada yang belum? Angkat tangan, soalnya nggak semua angkat tangan. Ada saudara yang belum merasa dipelihara oleh Tuhan? Angkat tangan. Oke, sekarang saya balik. Semua sudah merasa dipelihara Tuhan? Enggak semua angkat tangan. Saya bingung dengan jemaat ini. Ditanya sudah dipelihara, merasa penggenapan janji, hanya 1-2 orang yang angkat tangan. Ditanya siapa yang belum merasa dipelihara Tuhan? Enggak ada yang angkat tangan. Jadi yang benar yang mana ini saudara? Sudah merasa dipelihara Tuhan? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Diberkatilah saudara semua. Haleluya. Saudaraku, tapi ada satu janji yang sampai hari ini belum digenapi. Apa itu saudaraku? Janji kedatangannya yang kedua kali. Ya. Janji dia jemput kita. Janji tentang kita bisa menikmati sorga. Saudaraku, di satu kelas guru bertanya kepada muridnya, anak-anak, ini pelajaran agama lah ya, namanya di kelas ya. Siapakah anak-anak yang ingin masuk sorga? Kalau saudara saya tanya seperti itu, siapa yang ingin masuk sorga? Coba angkat tangan. Yang ingin masuk sorga? Kok ini semua ya? Oke, semua. Tapi di kelas itu ada yang nggak angkat tangan. Di kelas itu, saya tanya lagi. Di sini tadi ada yang angkat tangan nggak? Jujur aja. Enggak ya? Saya lihat angkat tangan semua sih. Ya. Tapi di kelas itu ada satu yang nggak angkat tangan. Guru mengulanginya lagi. Anak-anak, siapakah yang ingin masuk sorga? Semua angkat tangan kecuali satu. Satu ini namanya Andreas. Yang gampang aja lah ya. Andreas. Ya udahlah Andreas aja ya. Kenapa kamu waktu ditanya tadi nggak angkat tangan, kamu siapa yang masuk surga, kamu nggak angkat tangan? Kenapa? Kenapa Andreas? Tangannya pegel. Enggak, dia tadi nulis sih. Buat laporan di sekolah ya. Oh, nulis saja. Oke, calon pendeta berarti. Lalu Andreas menjawab, Pak Guru, tapi bukan sekarang kan berangkatnya. Berarti saudara yang angkat tangan tadi mau segera berangkat. Karena saudara begitu senang kalau ketemu Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil, ku ada. Jadi saudara ingin semua segera berangkat untuk ke sorga? Saya tidak memaksa saudara menjawab ya. Itu tergantung keadaan batiniah saudara. Kayak yang lagi susah banget hidupnya, apalagi utangnya banyak. Tuhan, cepet-cepet kau datang, Tuhan jemput saya. Kalau yang belum menikah, wah ini mata saya ke sini nih. Kalau yang belum menikah, nah baik saudaraku, dari semua janji itu,
janji kedatangan Tuhan belum digenapi. Tetapi pasti digenapi. Amin. Pasti digenapi. Nah, saudaraku, pagi ini kita akan mendengarkan uraian yang pertama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk kepentingan kita. Ini bagian pertama. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kepentingan saya dan saudara. Ya, untuk kepentingan lah, saudaraku, bukankah Tuhan Yesus memang harus naik ke sorga? Iya, harus naik ke sorga. Tapi poin pentingnya adalah bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kepentingan kita, kepentingan saya dan saudara. Saudaraku, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Untuk siapa? Atau untuk kepentingan siapa dia naik ke sorga? Saudara pernah enggak sih berpikir dan bertanya-tanya seperti ini? Atau saudaraku, pertanyaan demikian, kan dengan segala kuasa yang ada waktu dia di muka bumi ini, mengapa Yesus tidak mengambil alih pemerintahan sebagai raja dan sebagai penguasa di bumi ini? Tahu dia punya kuasa. Saudara ingat di Taman Getsemane waktu dia mau ditangkap, waktu dia berkata, akulah dia, semua laskar Romawi, orang-orang yang menangkap Yesus, semua roboh. Betul? Dan murid-murid tahu kuasa Tuhan yang luar biasa. Waktu Yesus dan murid-murid mau melewati mau ke kota lain dan melewati daerah Samaria. Dan orang Samaria ini menghalangi jalan Yesus dan murid-murid. Nggak boleh lewat sini. Haram hukumnya kalau Yesus lewat sini. Nggak boleh. Tuhan, murid-murid bilang begini, Yesus, kalau engkau mau, engkau bisa bakar itu kota. Yesus bisa nggak? Bisa? Bisa. Kalau dia mau gulingkan pemerintahan Herodes waktu itu, bisa nggak? Bisa. Kalau dia mau usir penjajah Romawi dari Israel, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan? Pernah nggak sih saudara bertanya-tanya? Atau dalam hati saja, atau mendiskusikannya tentang hal ini? Saudaraku, apakah hanya Pak Pendeta saja yang punya pertanyaan itu? Saya pikir kita semua bisa bertanya dalam hati, punya pertanyaan itu. Tapi apakah menemukan jawaban atau tidak? Saya nggak tahu. Ya. Nah, kalau itu ada di hati saudara, pertanyaan itu ada di hati saudara, salah satu jawabannya adalah ini. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kepentingan kita. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kepentingan saya. 2, 3. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kepentingan saya. Kepentingan saya. Nah, saudaraku, semua yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hidupnya di bumi ini adalah untuk kepentingan umat manusia. Untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan saudara dan saya. Tidak ada satupun yang dilakukannya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau Yesus mementingkan diri sendiri, dia nggak usah repot-repot ke dalam dunia. Atau kalau dia menguasai dunia ini, dia bisa datang dengan tentara malaikat, dengan kuasa yang dahsyat, untuk mengambil alih semua pemerintahan di dunia ini dengan sangat mudahnya. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus naik ke sorga bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketika ia naik ke sorga, untuk kepentingan kita, orang-orang percaya. Ketika dia naik ke sorga, untuk kepentingan umatnya di dunia ini. Dan itulah yang harus kita pahami, tidak satu pun dilakukannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Semua untuk kita, orang-orang yang berdosa ini. Semua untuk kita, orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Apa yang dilakukannya, saudaraku? Yang pertama, menyediakan tempat bagi orang percaya. Ya, menyediakan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14. Yohanes 14
ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika jauh-jauh hari sebelum Yesus naik ke sorga, dia kumpulkan murid-murid dan dia berkata, saya mau pergi, ya, saya mau pergi, ya, kemana? Di rumah Bapakku banyak tempat, pergi ke rumah Bapa. Lalu sebelumnya dia bilang, jangan gelisah hatimu, jangan tawar hatimu, jangan sedih hatimu, jangan galau hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Saudara-saudaraku, ini satu perpisahan. Setiap kali ada perpisahan, biasanya ada air mata, betul? Gak usah perpisahan orang meninggal, perpisahan sekolah, kan biasanya sekolah ada acara perpisahan ya, ya, perpisahan di sekolah, sudah hore-hore bikin acara gitu, gini gitu, terakhirnya apa saudaraku? Nangis, ya. Perpisahan selalu membuat kesedihan, berpisah itu selalu membuat resah, ya, galau, saudaraku. Dan ada juga perpisahan di saat keluarga meninggal, ya, banyak air mata di sana. Tuhan Yesus bilang, saya mau pergi berpisah dengan kalian semua. Pesannya, jangan galau, jangan resah, jangan gelisah. Bagaimana bisa? Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, kepada Yesus. Jadi percayalah kepada Yesus. Jadi yang membuat kita tidak gelisah dan resah adalah ketika kita tetap mempercayai Yesus dalam segala keadaan yang kita hadapi. Lalu dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat, saya mau pergi ke sana. Ya, saya mau pergi ke sana. Saya mau menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu selesai, saya akan menjemput kamu. Kepada murid-murid dikatakan, saya akan jemput kamu. Jemput ini berarti nggak barengan ya rupanya ya. Ya, dia tidak bilang mau datang lagi, tapi jemput. Terus apa yang dikatakan kemudian? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Mau bareng-bareng, mau sama-sama seperti waktu di dunia ini. Saudaraku, sorga adalah satu tempat yang nyata. Ya. Sorga benar-benar ada, amin. Ya. Karena ada sorga, kita percaya kepada Tuhan dan kita beribadah setiap hari Minggu, setiap hari dalam hidup kita, betul? Karena kita tahu ada sorga. Saya tanya, seandainya kita nggak diperkenalkan sorga, kita mau nggak berbakti? Mau nggak kita percaya kepada Allah? Kalau kita nggak tahu sorga itu ada apa enggak? Tidak, saudaraku. Ya. Kalau kita nggak tahu bahwa sesudah hidup ini ada satu kehidupan lagi nanti. Apakah ada orang yang mau percaya kepada Tuhan dan mau mengabdikan dirinya kepada Tuhan? Saya rasa kecil sekali kemungkinannya. Ya, kecil sekali kemungkinannya. Saudaraku, sorga bukanlah dongeng atau khayalan. Bukan. Sorga adalah satu tempat yang benar-benar nyata, sama seperti Indonesia atau tepatnya Tangerang. Satu tempat di mana kita bisa tinggal di satu daerah di mana di Tangerang ini. Sorga itu adalah satu tempat sama seperti Jakarta. Di Eropa ada London, ada Paris, di Amerika ada
New York, ada Las Vegas. Satu kota, satu area yang benar-benar ada. Hanya sorga itu tidak tergambar dalam peta dunia. Tapi dia satu tempat yang benar-benar ada. Maha luas dan tidak terbatas. Ya. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya satu persatu. Ya. Tuhan menyediakan tempat. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, kaplingnya sudah ada. Amin. Yakin saudara sudah punya kapling di sana? Yakin? Masa? Yakin dia sudah punya kapling? Oke, saudara sudah yakin punya kapling karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita diberi anugerah keselamatan dan kita punya kapling di sorga. Amin? Semangat ya. Tapi apakah rumahnya sudah dibangun atau belum? Itu tergantung saudara. Ya. Tuhan menyediakan tempat itu bergantung kiriman bahan-bahan yang saudara kirimkan. Iya. Saudaraku seorang pendeta aja deh. Ntar kalau jemaat tersinggung lagi. Pendeta aja. Seorang pendeta bermimpi. Dia mati. Terus dia dibawa ke sorga. Seneng banget. Namanya pendeta. Mati masuk. Loh, seneng loh. Dijemput oleh malaikat. Mau diantarkan ke rumah. Kaplingnya kan sudah ada ya. Cuman saya belum tahu di jalan apa nomor berapa, tapi kaplingnya sudah ada. Ini Pak Pendeta yang mimpi lu saudaraku. Lewat rumah besar-besar, kalau di sini boulevard lah ya. Boulevard. Kalau di Lipo itu ada boulevard, rumahnya paling kecil 1.000 atau 2.000 meter tuh tanahnya ya. Si Pak Pendeta lewat boulevard, kayak gini rumah saya ini rupanya. Bagus, besar, nggak apa-apalah. Di dunia rumah cuma dipastori, kamar sepetak, tapi di sorga Tuhan sudah sediakan seperti ini. Wah, seneng banget pendeta. Namanya pendeta ya, lewat rumah boulevard besar-besar. Nggak ditunjukin rumahnya. Terus belok, ada perempatan belok. Rumahnya lebih kecil-kecil. Oh, yang kayak gini nggak apa-apa. Yang gede-gede itu tadi, itu rumahnya Billy Graham. Kalau di Indonesia rumahnya siapa itu pendeta tuh ya? Jangan disebutlah, nanti tersinggung orangnya. Itu rumahnya pendeta besar, yang jemaatnya ribuan, gitu ya. Yang jemaatnya ribuan, yang tiap hari tampil di televisi. YouTube-nya banyak banget. Oh, yang tadi tuh yang di sono, yang boulevard itu. Kalau saya di sini, bersyukur banget. Ya, toh di dunia rumah saya di belakang pastori, satu kamar, nggak ada ruang tamunya, sama dapur dan ruang makan nempel-nempel, saudara. Ini Pak Pendeta. Biar saya miskin di dunia, tapi saya kaya di sorga. Ini kan nyanyian Pak Pendeta zaman dulu, saudaraku. Saudara tahu nggak cerita itu, lagu itu? Siapa yang tahu? Nggak tahu ya, dulu Pak Pendeta tuh seneng nyanyi ini. Biar saya miskin di sini, nanti kaya di sorga, gitu. Sekarang pendeta nggak mau kayak gitu, saudaraku. Ya. Kita semua maunya hidup sama, wajar, normal, begitu kan ya. Saudaraku, udah lewat tempat ini. Rumah yang agak kecil dari rumah yang besar-besar tadi. Dalam mimpinya ada perempatan lagi, dibelokin ke tempat yang lebih kecil. Dia mulai berpikir, kok saya belum ditunjukin rumah saya. Ya nggak apa-apalah,
Yang penting di sorga. Ya, saya punya saudaraku. Dia pelayanan rajin, apa semua rajin. Tapi dia bilang, saya belum sungguh-sungguh. Ya kalau yang penting masuk sorga biar di emperannya juga mau katanya. Yang penting masuk sorga. Ini pendeta mulai berpikir gitu, yang penting masuk sorga. Ada rumah kecil, katakanlah tipe berapa ya? Yang kecil tapi bagus. Yalah kalau sekarang kan ada rumah-rumah kecil berdua lantai ya. Kayak di Lipo, di mana kan ada tuh ya. Harganya udah mendekatin 1 M. Tapi kecil. Gak apa-apa lah, yang penting saya di sorga ada satu tempat. Lewat jalan ini saudaraku, dia gak ditunjukin juga tempatnya. Dibawa ke RSS saudaraku. Bangunannya pun belum selesai. Dan dia terbang, dia tanya ke malaikat ini, kenapa sih? Dia ditunjukin ini, kapling ini, rumah Pak Pendeta sedang dikerjakan dan belum selesai dibangun. Gitu. Dia tanya, kenapa belum selesai dibangun? Ya, kata malaikat, kami di sini mengerjakan sesuai dengan bahan-bahan yang dikirimkan dari bumi. Tiba-tiba Pak Pendeta kebangun, lemes saudaraku ya. Lemes Pak Pendetanya. Karena dia berharap tadi boulevard, di bawahnya boulevard, oke. Di bawahnya boulevard lagi lebih kecil, oke. Tapi tatonya di bawah RS. S-nya berapa ya? S-nya 3, rumah sangat sederhana, sempit sekali, dan seterusnya. Itu pun belum selesai. Dan malaikat bilang, itu tergantung dari bahan-bahan yang dikirim selama Bapak hidup di bumi. Mungkin dia protes, saya sudah melayani. Ya, mungkin dia protes, saya sudah memberikan hidup. Mungkin dia protes, sudah begini dan begitu. Tapi dia nggak bisa mendapat jawaban karena dia sudah terbangun dan malaikat itu sudah tidak ada lagi. Ya, itu hanya mimpi. Tapi mengajarkan kepada Pak Pendeta ini untuk bagaimana lebih baik lagi dalam mengikut Tuhan. Kalau ini saya sampaikan, itu ada jemaat kan tersinggung kan, jemaatnya pinginnya boulevard kan, ya udah saya bilang saudara punya rumah di boulevard, kok nggak ada yang seneng? Di sorganya di boulevard, amin? Oh nggak ada yang seneng nih, rupanya sedang kirim bahan terus dari sini. Bahan itu apa? Bahan itu adalah kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan di bumi ini. Bahan-bahan yang kita kirim ke sana itu adalah pengabdian kita di bumi ini. Bahan-bahan yang kita kirim ke sana adalah korban kita, baik korban materi, korban hidup kita dan korban-korban lainnya. Saudaraku, jadi Tuhan sekarang sedang mengerjakan, tentu para malaikat membangunnya di sana. Dan marilah kita kirim bahan-bahan itu sehingga saudaraku, kalau sudah selesai kita dijemput oleh Tuhan. Maksudnya sekarang kita belum dijemput karena belum selesai, kirimlah bahannya ke sana. Saudaraku, minggu ini hari apa berarti? Hari Senin ya, saya mengunjungi seorang hamba Tuhan yang sakit, baru di operasi usus buntu. Usus buntunya itu sudah pecah. Ya, sudah pecah, tapi Tuhan tolong bisa teratasi. Dan waktu sudah pulang, saya kunjungi lagi. Jadi menjelang operasi saya kunjungi, ya. Dan waktu sudah pulang, saya kunjungi di rumahnya. Kata Pak Pendeta ini, iya katanya. Kata istri saya bisa sembuh karena kalau ususnya pecah menurut
beberapa orang sangat berbahaya, bisa lewat katanya. Dan si Pak Pendeta menyadari itu, bisa lewat, untung bisa lewat katanya. Ya itu, terus istri saya bilang, ya Tuhan masih kesempatan karena kamu masih banyak dosanya kan. Tapi kalau buat jemaat, saya agak baik-baik sedikit lah. Saya nggak mau bilang saudara masih diberi hidup sekarang karena masih banyak dosanya. Saya nggak mau bilang seperti itu. Nanti saudara marah ke saya kan. Saya mau bilang pada saudara, saudara diberi hidup dan panjang umur sampai hari ini untuk mengirimkan bahan-bahan ke sorga. Amin. Oh, seneng kan? Seneng. Kita harus kirim bahan-bahan itu ke sana supaya rumahnya cepat selesai. Kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu udah 60 apalagi 70 tahun ke atas, cepat selesailah rumahku di sana biar cepat dijemput gitu ya. Kalau yang masih muda-muda, kirimnya dikit-dikit biar nggak cepat-cepat dijemput. Puji Tuhan. Ya, saudaraku, Yesus sedang mempersiapkan semuanya untuk kita sesuai dengan iman dan kesetiaan kita di dalam mengikut Yesus. Kirimlah bahan-bahan kita ke sana supaya kita punya rumah yang di boulevard di sorga. Amin. Supaya kita punya pahala yang banyak di sana. Supaya mahkota kita di sorga nanti dihiasi oleh berbagai perhiasan yang mulia. Yang kedua, saudaraku, Tuhan janji menyediakan tempat di sorga. Yang pertama, yang kedua, mengirimkan Roh Kudus untuk melengkapi orang-orang percaya, untuk melengkapi saya dan saudara. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan murid-murid. Karena Tuhan bilang, akan lebih berguna jika aku pergi. Sebab, kata Tuhan Yesus, jika aku pergi kepada Bapa, aku akan mengirim Roh Kudus. Kalau tidak pergi ke sorga, Roh Kudus juga tidak dikirim. Saudaraku, Yesus naik ke sorga benar-benar bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk murid-murid dan juga untuk orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Apabila Yesus tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak dapat diutus untuk melengkapi dan menolong kita. Karena Roh Kudus itu dikirim, diberikan pada kita untuk menolong kita, melengkapi kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan Yesus harus naik ke sorga. Dan setelah Yesus sampai ke sorga, baru Roh Kudus itu diberikan. Ketika Yesus telah naik ke sorga, janji tentang Roh Kudus itu digenapi 10 hari kemudian sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Ya, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem untuk yang pertama kalinya. Dan kemudian Roh Kudus itu terus diberikan sepanjang zaman, sepanjang hidup gereja di muka bumi ini. Dan dalam 10 hari ke depan, Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar seperti murid-murid, yaitu dengan tekun dan setia, berdoa bersama-sama. Kalau dulu murid-murid dia ada di Yerusalem sebelum kenaikan Tuhan, kunci pintu ketakutan. Kan itu yang terjadi, kunci pintu ketakutan. Dan pernah terjadi, saudaraku, Tuhan Yesus tiba-tiba datang, gak tahu dari mana, padahal pintu terkunci. Dengan tubuh kebangkitannya, Tuhan Yesus bisa berada di ruangan menjumpai murid-murid yang takut. Dan waktu itu murid-murid berdoa enggak sih? Kelihatannya tidak ya. Kelihatannya tidak, karena mereka takut. Ngomong pun bisik-bisik,
takut kedengeran. Tetapi sangat berbeda, saudaraku. Ketika Yesus sudah naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang, kamu harus tunggu 10 hari di Yerusalem. Murid-murid pulang atau kembali ke Yerusalem. Mereka kumpul di kamar loteng. Mereka di sana berdoa dengan sukacita. Mereka sudah dipersiapkan. Ya. Mereka sudah diberitahu, disiapkan untuk satu pelayanan yang lebih besar lagi. Saudara-saudaraku, murid-murid menunggu dengan tekun di Yerusalem. Nah, saudaraku, kita meneladani itu semua. Mulai hari Jumat sampai hari Sabtu mendatang, gereja membuka pintu untuk saudara-saudara yang mau meneladani para rasul, yang mau belajar dari murid-murid untuk berdoa bersama-sama di gereja. Mungkin saudara nggak bisa penuh setiap hari, tapi saudara bisa mencoba, ya, bisa mencoba. Siapkan waktu, mungkin 1-2 kali saudara bisa datang, karena setiap hari pintu gereja ini dibuka setiap jam 7 malam untuk kita semua berdoa. Ada 9 malam, saudaraku, yang kita bisa datang. Mungkin saudara bisa datang hari pertama atau ketiga atau ke-8 atau ke-9. Jangan saudara berpikir begini, nggak enak datang cuma sekali. Mana lebih baik sekali atau lebih baik nggak datang sama sekali? Ya? Mana lebih baik datang 2 kali atau tidak sama sekali? Jadi nanti ada yang datang 1 kali, ada yang datang 2 kali, ada yang datang 8 kali, 9 kali, nggak apa-apa. Ya, kita sama-sama sebisanya waktu yang kita siapkan untuk hadir. Nah, saudaraku, kita mau mengalami juga seperti yang murid-murid alami. Pada hari 10, kita mau merasakan lawatan Tuhan. Seperti murid-murid merasakannya di Yerusalem 2000 tahun lalu. Amin. Kita merasakan di tempat ini. Kita merasakan kuasa Allah nyata. Kita merasakan Roh Kudus benar-benar bekerja luar biasa di tempat ini. Karena itu saudaraku, siapkan hatimu, siapkan dirimu, siapkan waktumu untuk belajar seperti yang murid-murid lakukan, tekun berdoa menunggu Roh Kudus dicurahkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Yesus naik ke sorga untuk kepentingan umatnya, untuk kepentingan saudara dan saya, yaitu menjadi juru syafaat. Ya, menjadi pengantara. Ketika Yesus mati di salib, Ia telah menjadi pengantara bagi umat manusia dengan Allah. Manusia berdosa nggak bisa berhubungan dengan Allah. Allah suci dan mulia. Harus ada pengantaranya. Dan Yesus menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Dia jadi jembatannya sehingga manusia bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Manusia mendapat pengampunan. Manusia mendapat belas kasihan. Karena Yesus. Karena Yesus. Dia mati di salib menjadi pengantara antara kita manusia berdosa dengan Tuhan yang mulia. Lalu saudaraku, pekerjaan menjadi pengantara tersebut ternyata terus berlanjut. Tidak berhenti ketika dia sudah mati di salib, selesai. Tidak. Untuk itulah dia bangkit, untuk itulah dia naik ke sorga, untuk melanjutkan pekerjaannya, menjadi pengantara antara kita manusia dengan Allah. Saudaraku, walaupun seorang telah diampuni dosanya, saudara telah diampuni dosanya? Amin. Semua dosa masa lalu saudara sudah diampuni? Amin. Untuk itulah Yesus mati, untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Tapi saya tanya pada saudara, hari ini, atau sebentar lagi, atau besok-besok, kita masih bisa berbuat dosa? Masih bisa. Oke. Masih ada keinginan berbuat dosa?
Paulus bilang begini, saudaraku, di dalam hatiku ada dua keinginan, untuk yang baik dan untuk yang jahat. Nah, apa yang Paulus katakan? Yang menang yang mana, saudaraku? Coba, ini Paulus ya, bukan saudara loh. Paulus itu rasul. Paulus itu pernah lihat Tuhan. Dia bilang, dalam hatiku ada tarik menarik antara keinginan yang baik dan keinginan yang jahat. Saya tanya pada saudara, bagi Paulus mana yang kuat, mana yang menang? Yang baik atau yang jahat? Ya. Coba, saudara bingung, karena dia adalah seorang rasul hebat, yang bilang yang menang yang baik. Angkat tangan, salah nggak apa-apa. Oke, yang salah malah dapat hadiah loh. Serius, saya serius nih. Kalau saudara angkat tangan tapi jawabnya salah, saya kasih hadiah. Masih ada hadiahnya. Meris waktu kemarin kan hadiahnya masih banyak ya. Masih no, nanti Meris kasih. Dia menjawab tapi tidak seperti yang Paulus katakan. Angkat tangan. Buat Paulus yang menang yang baik atau yang jahat? Dah, angkat tangan yang mau jawab. Ya, kalau yang benar nggak dapat hadiah, yang salah. Ayo. Ayo coba. Kok nggak ada yang mau jawab? Saya tawarkan sekali lagi, silahkan jawab. Kalau salah dapat hadiah. Angkat. Berarti saudara benar atau salah nih? Saya tanya, saudara silakan jawab bebas, nggak usah kasih hadiah. Jadi yang kuat, yang menang di dalam diri Paulus itu yang baik atau yang jahat? Yang jahat ya. Jadi nggak ada yang dapat hadiah. Itu Paulus loh saudaraku ya, Paulus. Yang menang yang jahat. Artinya kecenderungan untuk berbuat dosa dalam diri Paulus itu ada. Bahkan lebih kuat. Nah, kira-kira di dalam diri kita yang menang, yang sering menang yang jahat atau yang baik? Ya? Coba sekarang tadi Paulus ya, tadi Paulus. Sekarang dalam diri saudara, mana yang sering menang? Keinginan yang baik atau keinginan yang jahat? Kalau saudara kesel sama orang, ini kesel aja, kesel. Kan ingin memaafkan sama ingin maki-maki. Ingin mengampuni atau mengutuk, kan begitu ya? Kalau orang ada bersalah pada kita, kan ini pilihannya itu. Mau memaafkan atau maki-maki. Mau mengampuni atau mengutuk. Mana yang sering kali terjadi? Walaupun dalam hati. Ya kan? Walaupun dalam hati. Soalnya kalau mau keluarin dari mulut nggak berani, kan dia atasan. Ya kan? Dia kan mama, dia kan papa. Gak berani, padahal di hatinya seperti api membara. Itu sate daging ya. Kalau lagi kesel gitu ditaruh di sini langsung mateng, saudaraku. Karena panas gitu ya, karena panas. Saudara-saudaraku, ternyata kita masih bisa berbuat dosa. Betul? Atau kita sering berbuat dosa. Betul? Sering atau kadang-kadang? Oh Tuhan ampunilah. Loh iya kan? Nah untuk itulah saudara-saudaraku Yesus naik ke sorga. Dia menjadi pengacara buat saya dan saudara. Dia jadi pembela buat saya dan saudara. Ketika Allah Bapa melihat kita berdosa,
Dia mau hukum kita. Karena kita bersalah. Karena kita berdosa. Tapi Yesus yang sudah naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, dia bilang, Bapa, jangan. Itu Andreas sudah percaya kepada saya, katanya gitu. Tadi Andreas yang nggak mau masuk sorga cepet-cepet itu. Jangan, Bapak, jangan. Karena si Yosua itu, ada yang namanya Yosua ya. Yosua itu sudah percaya kepada saya. Ini darahku. Darahku sudah mengampuni dosa-dosanya. Jangan dihukum dia, Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Salah satu pekerjaan Yesus di sorga. Dia selalu bela saya, bela saudara. Dan terlebih lagi saudaraku, Alkitab bilang, setan itu menuduh. Dalam kitab Wahyu, saudaraku. Setan itu menuduh kapan? Alkitab bilang siang dan malam. Alkitab bilang loh, saudaraku, setan itu menuduh siang dan malam. Dan tahu nggak saudara, Yesus itu membela kita siang dan malam. Amin. Dia bela kita supaya Allah nggak hukum kita. Saudaraku, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perhatikan perintahnya. Ya, perhatikan perintahnya. Anak-anakku, jangan berbuat dosa. Apa saudaraku? Jangan berbuat dosa. Jelas perintahnya? Jelas. Jangan berbuat dosa. Tetapi saudaraku, jika seorang ternyata kemudian berbuat dosa, bisa enggak? Mungkin enggak? Jika seorang berbuat dosa, kita semua punya kemungkinan itu. Ya. Jika seorang berbuat dosa, Yesus yang telah naik ke sorga itulah yang membela, yang menjadi juru syafaat, atau yang menjadi pengacara saudara dan saya di hadapan Bapa di sorga. Sehingga kita tidak lagi dihukum. Ya. Kita tidak lagi dihukum. Alkitab mengatakan tidak ada hukuman bagi orang yang berada dalam Kristus. Kenapa bisa? Kan kita salah. Ketika kita minta ampun, Tuhan ampuni. Ketika Bapa mau hukum kita, Yesus berkata, dia sudah minta ampun. Darahku, ini loh Bapa, darahku. Tanganku yang berlubang paku mengeluarkan darah ini. Sudah mengampuni dia. Sudah mengampuni dosa-dosanya. Dan kita tidak mendapatkan hukuman. Saudaraku, tidak ada manusia yang sempurna. Kita memang mau, kita punya keinginan untuk tidak berbuat dosa. Sesuai dengan perintah, jangan berbuat dosa. Tapi seringkali kita gagal. Dan kalau kita gagal, ada pembela kita di sorga, yaitu Yesus yang telah naik ke sorga, membela kita di hadapan Bapa. Dosa kita diampuni ketika kita merendahkan diri. Yesus yang penuh kasih itu menjadikan kita biji matanya, menjaga dan melindungi kita, supaya kita aman dan damai sejahtera di bumi ini dalam mengiring Tuhan. Itulah kepentingan Yesus naik ke sorga, untuk membela kita dan membuat kita hidup nyaman di bumi ini. Untuk membuat kita bisa mengiring Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan, kita menyanyikan satu pujian, dan nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar
kita mempersiapkan hati kita, hidup kita, supaya ketika Yesus datang pada kali yang kedua nanti, kita telah siap dan kita turut serta dalam pengangkatan. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdiri. Petugas perjamuan kudus, saya persilahkan maju ke depan. Yesus yang janji akan datang kembali, Dia telah memberi pada kita ruang untuk kita bisa mempersiapkan diri. Dia memberi kita waktu untuk bisa mempersiapkan diri. Itu sebabnya Dia naik ke sorga, supaya kita mampu mempersiapkan diri dengan baik. Ketika kita tidak sanggup, Roh Kudus menyanggupkan kita. Ketika kita nggak kuat, Roh Kudus menolong kita. Ketika kita gagal, Roh Kudus membantu kita untuk bangkit kembali. Adakah saudara yang selama ini gagal? Gagal dalam berbagai hal. Gagal dalam hidup saudara. Gagal dalam usaha. Gagal mencapai cita-cita, bahkan ada yang gagal mungkin dalam membangun rumah tangga. Saudaraku, jangan saudara kecil hati. Yesus membela kita dan terus mempersiapkan kita supaya saat Dia datang kembali, kita telah siap. Sudahkah kita siap sedia? Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan
yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama. Oh, katakan, mari kita angkat tangan kita. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama waktu ini. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini, dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau naik ke sorga untuk kepentingan kami. Kami yang berdosa, kami yang lemah, kami yang seringkali gagal. Tetapi Tuhan, karena Engkau telah ada di sorga, Engkau menjadi pembela bagi kami. Bahkan Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk membantu kami, untuk bangkit dari kegagalan, untuk bersuka cita ketika kami mengalami kedukaan, untuk bersemangat ketika kami sudah putus asa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau naik ke sorga sungguh-sungguh untuk kepentingan kami. Biar berkati anak-anak-Mu dengan firman ini. Bahkan jemaat yang telah datang dengan kegagalan hidupnya, dengan duka cita, kesedihan yang dibawa saat ini ke gereja, bahkan yang sakit, yang saat ini datang kepada Tuhan, biar Roh Kudus menolong, memberi kekuatan, menyembuhkan, dan membangkitkan semangatnya lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar tubuh dan darah Tuhan Yesus membantu kami untuk bangkit kembali. Perjamuan kudus ini membuat kami ingat betapa besar korban Tuhan untuk kami. Dan tidak berhenti ketika Tuhan sudah mati di salib, tapi Tuhan juga naik ke sorga untuk kami yang masih menjalani hidup di dunia yang penuh dengan berbagai keadaan yang sulit dan berdosa ini. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus membantu kami untuk bersemangat lagi. Biar perjamuan kudus ini membuat kami bersuka cita di dalam Tuhan pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Karena itu berkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Berkati kami yang makan dan minum perjamuan kudus ini. Biar berkat melimpah untuk pribadi, untuk keluarga, dan untuk masa depan kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita nyanyikan pujian ini. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus,
hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama berdiri. Kita siapkan zaman kudus ini, kita buka kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. sembahlah Yesus, Sembahlah Yesus selama-lamanya. Angkat roti, angkat hosti dengan tangan kanan. Saudaraku, inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan karena kita saat Dia mati di salib. Dia telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Dan saat Dia naik ke sorga, pekerjaan itu terus dilakukan karena Dia cinta kita. Karena Dia menyayangi saya dan saudara. Dan Dia katakan Dia ingin terus bersama dengan kita. Dan ketika rumah kita di sorga selesai, Dia akan jemput kita. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat cawan. Inilah darah Yesus yang tertumpah di Golgota untuk menghapus semua dosa kita, menghapus semua kesalahan kita. Bahkan ketika kita berdosa lagi, darah Yesus ini tetap mengampuni kita, menyucikan kita. Darah Yesus ini yang menyembuhkan penyakit kita. Darah Yesus ini yang membaharui hidup kita, sehingga kita bisa hidup baru dalam Yesus dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Dengar firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya bagi kita semua. Anugerah yang telah menyelamatkan hidup kita. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala
Bapa di sorga, dahulu kami sesat seperti domba yang tidak bergembala. Tapi saat ini kami telah kembali kepada gembala kami, gembala yang baik, gembala yang terus menghentar kami ke rumput yang hijau dan air yang tenang, bahkan gembala yang terus menuntun kami sampai kami masuk sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan kekuatan yang baru. Sebab ketika kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, Yesus hadir dalam roti dan anggur itu dan membuat kami menjadi kuat dan bersemangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, nanti petugas perjamuan kudus akan mengumpulkan cawan ini. Jadi saudara harap tidak membuangnya di bawah, atau saudara repot membawanya atau dimasukkan ke tas. Jadi mulai minggu lalu dikumpulkan. Nah, setelah kita selesai ibadah ini kan hari libur ya. Hari libur yang kedua ini hari raya. Jadi hari ini adalah hari raya kita sebagai orang Kristen, hari kenaikan Tuhan. Jadi jangan pulang dengan perut hampa katanya. Kalau datang kepada Tuhan, apa kalimatnya saudaraku? Jangan datang, kan ada lagunya itu ya, tidak dengan tangan hampa datang. Baik, saudara sudah datang dengan tidak tangan hampa, saudara pulang jangan dengan perut hampa. Ini bahasanya Pak Pendeta. Baik, kita akan tutup dalam doa, sama-sama kita berdiri, mohon berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk ibadah yang Tuhan sudah hadir dan memberkatinya. Kami berdoa, ya Tuhan, buat saudara kami Ibu Nunung yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih untuk menjamah Ibu Nunung dan menyembuhkannya. Kami jemaat bersehati mohon belas kasihan Tuhan, dan kami bertindak mengusirkan kuasa penyakit dan penyakit yang ada pada tubuh Ibu Nunung. Kami perintahkan, hai penyakit keluar dan pergi. Amen. Darah Tuhan Yesus beri kesembuhan. Amen. Darah Tuhan Yesus beri pemulihan. Amen. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara kami Deo dalam masa pemulihannya, pemulihan kakinya, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan proses yang lebih cepat sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami semua pulang dengan selamat, sertai dan lindungi dalam hari-hari kami, biar berkat Tuhan terus mengawali setiap langkah-langkah kami. Tuhan Yesus juga berkati anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan untuk kas gereja, juga anak-anak-Mu yang hari ini membawa persembahan persepuluhannya, baik yang secara langsung diberikan pada peti persembahan persepuluhan maupun mereka yang memberikannya melalui transfer. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih